Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ganesha Speak Time, bagaimana kabarnya? Saya rasa sudah lama ya kita tidak berjumpa dengan Sobat GST. Kembali lagi tentunya bersama saya Dimas menemani Sobat GST semua. Tentunya di podcast Ganesha Speak Time. Nah, kali ini cukup spesial karena edisi Ramadan dan kita masuk di minggu ketiga. Berarti kita sudah menjalani puasa selama 14 hari ya Sobat GST. Semoga tetap semangat dan lancar puasanya. Nah, seperti yang saya bilang di awal tadi, kenapa edisi ini cukup spesial di edisi Ramadan? Karena kita akan menghadirkan jajaran rektorat atau pimpinan dari UTP Surakarta yang akan kita ajak ngobrol bersama di podcast GST kali ini di edisi spesial Ramadan. Nah, untuk tamu yang pertama pada kesempatan kali ini sudah hadir bersama saya. Mungkin langsung saja saya sapa. Assalamualaikum Pak Suswadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dimas. Ya. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, ini sudah menjalani puasa hampir 2 minggu ya. Iya, hampir 2 minggu. 2 minggu, tapi alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, masih bisa aktif bekerja sesuai dengan hari-hari biasa. Iya, mungkin saya sedikit perkenalkan dulu ya Bapak dengan Sobat GST semua. Jadi mungkin kalau dari Sobat GST ada yang belum tahu gitu, tapi saya rasa pasti sudah tahu semua sih. Jadi Bapak Suswadi atau mungkin Bapak Dr. Insinyur Suswadi MSI ini merupakan Wakil Rektor 1. Nah, beliau dari Fakultas Pertanian, benar ya Bapak? Nah, jadi tentunya tema yang akan kita bahas pada podcast kali ini seputar pertanian dan juga Ramadan. Nah, sebenarnya kaitannya apa sih seperti itu? Nah, mungkin saya awali dengan seperti ini, Pak Sus. Kan banyak juga ya Pak berita-berita yang bermuncul di media sosial, di media elektronik maupun media cetak seperti itu. Kan kita banyak melihat fenomena setiap Ramadan hingga Lebaran itu pasti ada kenaikan harga pangan. Terakhir ini kalau yang saya baca seperti naiknya harga beras, harga kebutuhan pangan pokok juga. Terus ada cabai, telur dan lain sebagainya gitu. Nah, sebenarnya apa sih Pak Sus kalau boleh tahu fenomena apa yang mengawali bisa dibilang fenomena apa yang membuat harga pangan pokok ini bisa melambung naik drastis gitu? Iya. Jadi memang pengaruh psikologis dari masyarakat kita setiap menjelang Ramadan, bulan Ramadan itu ditandai dengan tingkat konsumsi yang meningkat lebih ya. Sehingga itu juga akan mempengaruhi suasana psikologis di pasar, sehingga tentunya akan berpengaruh pada harga-harga kebutuhan pokok yang itu tiap tahun itu memang menjelang Ramadan itu biasanya memang harga itu berubah ya, agak naik. Nah, ini kadang-kadang yang memang pemahaman yang agak kurang dari masyarakat kita. Sebetulnya pada bulan Ramadan tuh harusnya kan konsumsi kita kan berkurang. Jadi harusnya kalau hari-hari biasa itu misalkan kan mesti konsumsinya bisa lebih banyak dibanding bulan Ramadan. Nah, tapi pengaruh psikologis ini akhirnya mempengaruhi pasar juga sehingga harga-harga menjadi meningkat. Nah, ini budaya-budaya seperti ini memang harus kita sadari dalam waktu-waktu yang akan datang. Jadi untuk bulan puasa, untuk bulan Ramadan itu yang kita tingkatkan adalah ibadah kita. Ya, ibadah kita tentu mengurangi konsumsi kan juga itu mestinya juga tidak akan berpengaruh pada harga. Tapi untuk khususnya pada bulan Ramadan di tahun 2024 ini pengaruh harga itu agak lebih signifikan. Karena juga selain dipengaruhi oleh harga-harga yang biasa naik, tapi ini karena dipengaruhi oleh kondisi alam. Ya, pada tahun 2023 itu kan kita ada El Nino ya, jadi permasalahan El Nino 2023 ini terjadi pemanasan global, yang mana terutama pada bulan-bulan Juni, jadi masuk pada musim tanam ketiga, MT ketiga itu bulan Juni.
itu terjadi pemanasan global termasuk mempengaruhi di Indonesia sehingga terjadi beberapa tempat kekeringan. Jadi kemudian dari kekeringan itu suhu udara naik yang lebih dari 37 derajat sehingga tentunya suhu ini akan mempengaruhi dari kondisi tanaman. Selain itu juga akan mempengaruhi kekeringan di tanah sehingga sumber-sumber air itu yang biasanya untuk pertanian itu bisa disedot ya, di sawah itu disedot untuk pengairan, tapi ini karena panasnya sangat hebat sekali sehingga juga akan berkurang. Nah, itu akan mempengaruhi kemarin produk terutama padi ya, terutama padi itu produksinya sangat menurun. Jadi penurunan itu luas panen mencapai 255,790 hektar. Yaitu penurunan sehingga produksinya juga menurun. Beras itu penurunan bisa sampai 645.090 ton. Penurunan produksi karena El Nino ini ya. Jadi kalau Juni, Juli, Oktober ya. Oktober itu harusnya bisa masuk pada MT ke-1, mulai tanam. Harapan kita itu nanti bisa produk, tapi karena kemarin panasnya itu sangat tinggi, airnya juga, kesediaan airnya kurang, akhirnya mundur juga. Jadi banyak tempat-tempat yang nggak ada pengairan, mundur. Nah, pada bulan Februari ini harusnya kita menikmati panen raya, tapi beberapa tempat kan mengalami kebanjiran. Oh iya. Padahal seperti padi, Kudus itu kan termasuk sumber-sumber produk beras di Jawa Tengah. Pada saat itu terjadi kebanjiran dan di beberapa tempat sehingga produknya juga turun. Baik dan intensitas hujannya sangat tinggi ini ya, intensitas hujannya sangat tinggi. Sehingga produk-produk terutama tanaman padi juga akan mengalami penurunan. Jadi ini juga harusnya Maret ini juga harganya harusnya sudah penurun, tapi ini kan masih tinggi. Jadi kalau contohnya beras ya ini kan biasanya premium itu sekitar 13.000 itu kita sudah bisa mendapatkan beras yang enak. Tapi ini sampai sekitar 17.000 ya, sekitar 17.000 ini. Sehingga kenaikannya sekitar 3 sampai 4.000 per kilo. Itu ya. Jadi intinya bahwa kenaikan harga-harga komoditi pangan pokok ini selain memang kenaikan psikologi pasar ya, karena masuk bulan Ramadan biasanya harga-harga naik. Yang kedua dipengaruhi karena faktor iklim tadi ya, faktor iklim yang mempengaruhi sehingga produk dari komoditi beras ya menjadi berkurang pada permintaannya tetap sehingga harga mestinya naik ya, hukum pasar kan gitu. Jadi permintaan dan produk ketersediaan. Kemudian juga gula juga ada kenaikan, kemudian telur ya. Ini juga naik sangat signifikan lah. Mungkin dari masalah pakan ya, karena pakan dari untuk ternak itu kan dari jagung dan sebagainya, lagi pengaruh juga iklim, mungkin produk-produk makanan dari ternak ayam berkurang sehingga menyebabkan harga telurnya meningkat sampai ya 60-an% ini meningkatnya. Berarti lebih dari 50% ya Pak? Iya. Lebih dari 50%. Lebih dari 50%. Umumnya kan sekitar 20 naik turunnya ini lebih dari 30 kan per kilo telurnya. Saya kira itu fenomenanya ya khususnya. Oke, baik. Nah, kalau Bapak melihat dengan fenomena yang tadi seperti itu karena masalah iklim El Nino. Terus ada nggak sih Pak perubahan dalam pola konsumsi atau kebiasaan makan terutama dari masyarakat kita khususnya selama bulan Ramadan ini sebagai respon terhadap kenaikan harga pangan? Maksudnya apakah bergeser atau bagaimana gitu kalau menurut Pak Sus sendiri? Saya kira nggak begitu berpengaruh ya untuk konsumsi dalam bulan puasa ini. Jadi
biasanya bulan puasa ini kan selain konsumsi nasi dan lauk pauknya kan ada menu-menu tambahan seperti kolak Oh atau iya, es takjil ya Pak. ya, Ya. takjil. Biasanya kan Iya. segitu. Saya kira nggak begitu berubah lah. Karena apa? Karena kalau kita lihat ya dari sisi harga beras ya, kalau sisi harga beras itu kan kenaikannya sekitar ya misalkan kita buat 4.000 lah, 4.000 itu kan 1 kilo. Itu untuk satu keluarga dengan anak 2, jadi satu keluarga misalkan 4 orang itu saya kira kan untuk kenaikan 4.000 karena kan konsumsi untuk keluarga itu kan sekitar 1 kiloan beras. Oh, iya, 1 ya. kilo. Saya kalau 4.000 naik 4.000 kan juga nggak begitu berdampak sangat Sangat signifikan, signifikan gitu ya Pak. karena hanya naik 4.000 untuk kebutuhan itu. Kemudian untuk konsumsi yang lain saya kira juga nggak akan berubah. Hanya mungkin yang permasalahan adalah proteinnya yang dari telur ini tadi. Karena kalau untuk pemenuhan karbohidrat, kemudian selingan kolak ya atau lauk-lauk yang lain itu mungkin nggak begitu berpengaruh, tapi telur kan tadi perubahannya lebih dari 50%. Tapi saya kira juga nggak begitu tadi untuk menu-menu saya kira masih Berarti tetap masih diburu oleh masyarakat ya Pak, Iya, walaupun dengan iya. harganya yang masih relatif mahal menurut saya tadi. Iya. Oke, baik. Nah, karena tadi kita ngomongin masalah kebutuhan masyarakat juga, kebutuhan pangannya. Lalu kalau melihat mungkin keadaan juga yang seperti ini, kalau menurut Pak Us bagaimana sih kenaikan harga pangan selama bulan Ramadan ini mempengaruhi kemampuan masyarakat tentunya dalam memenuhi kebutuhan nutrisi gitu Pak. Apalagi kan untuk Ramadan kan pasti agak berbeda ya Pak untuk yang dikonsumsi dengan sehari-hari yang mungkin tidak di bulan Ramadan seperti itu. Kalau menurut Pak sebagai ahli pangan seperti apa ini Pak? Jadi untuk kecukupan nutrisi tadi kan juga paling tidak kan ada karbohidrat, ada energi, ada protein, ada kolesterol. Biasanya yang untuk karbohidrat, energi itu kan dari konsumsi beras, konsumsi gula untuk manis-manis, kemudian juga protein itu dari daging maupun dari telur. Jadi saya kira menurut saya juga nggak begitu berubah. Jadi tetap masyarakat itu berupaya untuk memenuhi walaupun harga naik baik beras maupun dari telur, karena juga Ramadan dianggap suatu hal yang sangat istimewa sehingga misalkan kita masuk pada buka itu pasti kita menyediakan menu-menu yang istimewa di luar dengan bulan-bulan yang itu, sehingga itu masyarakat umumnya pasti akan tetap memenuhi kebutuhan itu walaupun harus mengeluarkan uang yang agak lebih terutama yang telur, gula dan beras itu. Untuk kebutuhan nutrisinya sendiri bagaimana Pak Suswadi? Untuk kebutuhan nutrisi saya kira yang perlu kita perhatikan di protein tadi. Iya, karena juga tadi telur yang dulunya mungkin 1.000 sampai 1.500 per butir, ini kan sekitar 2.000-an per butir ya. Kalau yang per keluarga 4 berarti harus mengeluarkan uang ya sekitar 8.000-an untuk atau konsumsi telur itu satu keluarga ya Pak. Tapi juga yang lain selain itu kan bisa disubstitusi protein nabati seperti tempe, seperti tahu. Ya. Saya pun juga itu untuk menu buka itu ya tempe, tahu itu ya, jadi malah saya kadang jarang untuk daging gitu ya. Nanti selain tempe, tahu juga telur itu pun jadi
Itu. Oke, baik. Tapi kalau menurut Bapak sendiri, ada nggak sih Pak perbedaan yang signifikan gitu dalam kenaikan harga pangan dari Ramadan sekarang dengan tahun-tahun sebelumnya? Ya, ya jelas, lebih. Lebih yang tadi Iya. Ya contohnya beras itu kalau bulan Ramadan umumnya itu paling naik-naik itu maksimal 1.000. Iya. Naik 1.000 aja masyarakat kita sudah banyak sudah yang itu protes mungkin iya, Pak. iya. Artinya mengeluh lah. Iya. Ini kan sampai 3.000 sampai 4.000. Iya. Sebelum Lebaran jauh pun kan harga beras kan sudah. Dan ini sudah berjalan sejak apa ya itu? Desemberan ya, Desember, Januari, Februari, Maret yang kita harapkan ini sudah panen raya, tapi ternyata kita masih dapat ujian ya, mana ada banjir, ya hujan intensitasnya sangat tinggi. Sangat tinggi. Ya itu mempengaruhi jadi banyak tanaman padi yang roboh yang harusnya menjelang panen produksinya bisa tinggi, tapi dengan ini akhirnya banyak roboh mempengaruhi produksi. Jadi mungkin harga ini juga masih tinggi sampai nanti bulan Rioyo ya akhir Ramadan. Berarti sampai akhir Ramadan Lebaran nanti ya Pak diprediksi bakal naik seperti itu. Tapi juga dari pemerintah juga banyak operasi pasar ya beberapa baik dilakukan oleh kementerian maupun dari pemerintah daerah ada operasi pasar yang mana ada yang menjual dengan harga yang rendah lah ya, ini akan membantu bagi masyarakat kita yang ekonominya kurang, jadi kenaikan ini dianggap menjadi berat sehingga dari operasi pasar itu bisa membantu teman-teman yang ekonominya agak kurang. Iya. Nah tadi kan Pak Su menyebutkan kemungkinan nanti bisa sampai Lebaran gitu. Nah itu mempengaruhi juga nggak sih Pak dengan tradisi kita? Biasanya kan kalau lagi mudik, Lebaran di kampung seperti itu kan banyak dijamu dengan makanan-makanan gitu kan ya Pak Susiala. Ini bakal mempengaruhi budaya lokal atau tradisi lokal nggak sih Pak nantinya untuk Lebaran kali ini? Kalau dari Pak Suswadi sendiri melihatnya seperti apa? Nah, menurut saya tidak ya. Karena kan Lebaran ini adalah hari raya untuk masyarakat Indonesia yang sangat dimeriahkan dan itu akan ada mudik-mudik saudara-saudara kita yang dari jauh, yang dari kota akan datang ke desa sehingga kita akan merayakan. Lah dalam merayakan kan biasanya mesti ada sajian-sajian, menu-menu yang kita itu pun waktu tidak kondisi seperti ini saja dirayakan ya dengan mengeluarkan uang yang banyak di desa. Saya kira itu akan walaupun pengeluaran tambah tapi itu akan dieliminir dengan kesenangan karena kita bertemu dengan tetangga, bertemu dengan saudara yang ada di situ. Jadi saya kira juga nggak akan berpengaruh untuk tradisi-tradisi yang sangat baik dari halal bihalal di desa itu karena juga akan kita tadi melakukan silaturahmi ya antar tetangga, silaturahim dengan saudara-saudara kita. Ya apalagi pasti momen yang ditunggu ya Pak. Itu. Jadi karena hanya terjadi setahun sekali. Iya. Gitu, oke. Baik, ada 2 pertanyaan terakhir ya Pak Sus dari saya gitu sebelum saya tutup. Kalau menurut dari Pak Suswadi sendiri juga ada nggak sih Pak saran atau mungkin langkah-langkah yang bisa diambil gitu tentunya untuk individu atau mungkin untuk masyarakat juga untuk mengatasi dampak kenaikan harga pangan ini dari Ramadan hingga menjelang Lebaran nanti? Artinya dalam bulan Ramadan ini adalah salah satunya kan kita harus menjalankan puasa ya, puasa. Puasa itu dimaknai yang ke-1 aspek fisik, jadi kita tidak boleh makan, minum dari mulai pagi subuh sampai nanti maghrib ya. Tapi makna yang kedua kan kita harus bisa mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu lah kadang-kadang yang ini yang perlu perhatian itu kan malah minggu-minggu menjelang riaya
Hari Lebaran. Hari maksudnya. Lebaran. Nah itu kadang-kadang maknanya puasa pengendalian diri tadi agak mulai surut. Padahal kudunya harus supaya menep ya, harus tingkat kualitas pengendalian diri pada menjelang puasa itu harusnya maksimal. Jadi artinya kita tidak membelanjakan uang kita, ya kalau puasa itu diharapkan kan membelanjakan uang kita di jalan Allah. Jadi yang penting-penting saja, yang perlu-perlu kita utamanya juga untuk sedekah, ya, untuk membantu yang membutuhkan. Gitu ya, Tapi menjelang Lebaran itu kan yang ramai yang mal-mal kan. Iya. Pada berburu baju baru. Iya, beli baju baru, kemudian juga banyaklah yang sebetulnya kebutuhan-kebutuhan yang dari nilai-nilai puasa tadi untuk membelanjakan uang kita jalan Allah itu kan kadang-kadang inilah. Ini harapan saya, saran saya, semakin minggu mendekati hari Lebaran itu semakin meningkat kualitas kita dalam hal pengendalian diri, ya. Jadi kesenangan dalam hal-hal beli tadi semakin harusnya berkurang, sehingga pemborosan itu juga nggak terjadi berlebihan. Walaupun okelah pada bulan Ramadan itu memang kita menikmati kesenangan, kita beli baju baru, kita menyediakan menu-menu yang lebih, tapi juga nggak usah berlebihan ya, karena itu kan hanya nomor 2. Karena tujuan pertamanya adalah puasa itu nanti kita memperoleh kemenangan pada Idul Fitrinya, yaitu apabila kita bisa mengendalikan diri tadi dan mencapai derajat ketakwaan. Gitu. Takwa itu salah satunya kan kita menjadi orang yang dermawan, jadi menjadi orang yang lomo, menjadi orang yang membelanjakan uang kita di jalan yang diridhoi oleh Allah. Kemudian yang kedua kan kesabaran tadi, semakin sabar, ya, gitu saya kira. Oke, baik. Nah, karena kan ini edisi Ramadan ya Pak Sus, terakhir mungkin ada nggak sih Pak untuk nasihat Ramadan gitu dari Pak Suswadi sendiri? Ya, jadi saya kira dari aspek pertama tadi dari masalah fenomena musibah tadi ya, dari terjadi bencana itu tadi, selain siklus 2 atau 7 tahunan memang terjadi El Nino atau pemanas global ini, yang kedua adalah mungkin ini sebagai ujian Allah terhadap kita ya. Jadi ini saya sitirkan dari ayat Al-Quran dari surat Al-Anbiya ayat 35 yang artinya kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Kemudian juga ada surat yang kedua, surat At-Takhabun ayat 11 yang artinya tidak ada suatu musibah yang menimpa seorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa beriman kepada Allah niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi artinya di sini keimanan kita diuji. Jadi dengan datangnya musibah ini bagaimana ya, kita jadi sudon atau khusudon. Jadi kita berpikiran baik terhadap Allah atau tidak ya. Ini kita akan diuji. Baik itu kondisi kita masih karena keimanan kan selalu goyah ya dengan perjalanan waktu. Kadang-kadang kalau kita diberi rezeki melimpah itu kadang-kadang bisa dibilang ujian ya Pak. Iya, ujian. Kalau nggak tahan uji ya kita melakukan sesuatu dengan sembarangan. Tapi kalau kita itu menganggap ujian ya kita bersyukur. Ya kalau bersyukur itu berarti ya kita membelanjakan apa yang diperoleh itu sesuai dengan
perintah Allah. Tapi kalau enggak ya kita ya mungkin foya-foya atau digunakan yang halal. Nah, seperti inilah bahwa Allah akan mengingatkan dengan ya kejadian musibah, kejadian apa tadi bencana itu untuk menguji keimanan kita. Apakah kita dengan musibah itu akan semakin dekat kepada Allah, atau kita akan jauh itu akhirnya kita akan menjadi apa ya musyrik ya. Jadi mencari jalan lain selain Allah. Jadi kita kalau kita semakin keimanan semakin meningkat ya kita kembalinya ke Allah. Kita doa minta pertolongan pada Allah ya. Semoga musibah-musibah ini segera dijauhkan, segera dikembalikan pada kondisi-kondisi yang normal. Tapi kita percaya bahwa pada Allah itu tidak akan menguji pada umatnya sampai umatnya itu nggak mampu. Jadi itu maka kita tetap diberi batas-batas itu. Oke. Baik, Pak Suswandi, terima kasih banyak. Mungkin, tambahan ya ini silakan. Gini ya, jadi tadi kan El Nino itu kan tak siklus ya, jadi akan datang 2 tahun sampai 7 tahun. Jadi makanya ini baik pemerintah maupun masyarakat itu harus sudah mempersiapkan, punya perencanaan yang matang ya. Itu yang pertama. Jadi untuk pangan ya, terutama beras ya. Beras ini nggak mungkin akan semakin tahun itu akan semakin menurun, nggak mungkin. Pasti akan naik terus ya. Pertama karena biaya usaha tani untuk tanaman pangan itu kan semakin meningkat ya. Contohnya aja tenaga kerjanya akan semakin mahal kan, sehingga akan menjadikan biaya ya. Kemudian juga lahan. Lahan kan semakin sempit, berkurang karena banyak yang alih fungsi. Ada yang jadi rumah, ada yang digunakan untuk gedung dan sebagainya, akhirnya kan semakin berkurang. Padahal jumlah manusia kan semakin bertambah. Nah, artinya kebutuhan untuk konsumsi beras semakin meningkat, tapi ketersediaan ini kan juga akan semakin tidak bisa mengejar atau berkurang. Oleh sebab itu, maka saya untuk sistem pertanian ini saya mengarahkan kepada pertanian organik ya. Pertanian organik itu yang pertama itu efisien, yang kedua ramah lingkungan. Jadi pemanasan global itu salah satunya karena kita penggunaan bahan-bahan kimia yang berlebihan. Nah, kalau pertanian organik tentu akan bisa mengurangi lah polusi-polusi udara. Ya. Ketiga, dengan pertanian organik itu bisa menyimpan ketersediaan air di dalam tanah, sehingga apabila nanti kekurangan air barangkali bisa teratasi itu, bisa membantu lah. Kedua itu mandiri pangan, ya mandiri pangan, terutama masyarakat atau yang ada di kota ya, yang ada di kota mengintensifikasikan pekarangan, ya untuk ditanami beberapa komoditi yang bisa membantu untuk kebutuhan. Contohnya cabai lah, ya misalkan satu rumah menanam 2 cabai aja sudah bisa memenuhi kebutuhan untuk masak kan, iya. Ya saya itu di rumah itu nanam ada 4 cabai aja sudah turah-turah lah sampai tetangga-tetangga kita lah. Bisa dibagi ya Pak? Bisa bagi. Dari situ kalau ada gejolak dikit ya, karena cabai itu tiap tahun memang gejolaknya tinggi, bisa sampai 100 per kilo sampai bila ini kan kadang-kadang menjadi permasalahan. Sebetulnya itu tanaman bijinya ditaburkan saja sudah bisa tumbuh ya Pak. Tumbuh sehingga mandiri pangan. Kemudian yang ketiga, diversifikasi sumber karbohidrat ya. Kita jangan tergantung pada beras ya. Karena beras itu juga suatu komoditi yang pengelolaannya harus baik, banyak masalah, baik masalah iklim maupun hama penyakit ya, sehingga produksinya akan berkurang. Jadi mulai diversifikasi sumber karbohidrat seperti ketela ya toh, kemudian umbi-umbian ya, bisa kentang ya. Saya pun juga itulah tadi kalau
ya makan siang atau apa ya, atau malam terutama itu kalau bisa ya tidak nasi atau nasinya sedikit, yang lain bisa kemil-kemilan ketela goreng itu kan sekarang apa jenenge menjadi apa ya, mewah itu ya. Nah itu seperti alternatif, sehingga apabila terjadi pada masalah produk padi, beras itu kita tidak rasanya itu apa ya, kaget banget gitu, atau menjadi masalah yang sangat besar. Biasa kita itu. Oke. Baik Pak Suswadi, terima kasih atas tambahannya juga. Berarti mungkin kalau sedikit saya menyimpulkan dari bulan Ramadan ini tentunya mengenai harga pangan dan sebagainya tadi, yang pertama adalah masalah pengendalian ya Pak ya. Bagaimana kita mengendalikan diri kita, hawa nafsu seperti itu, apalagi di bulan puasa dengan melihat kelonjakan harga pangan. Meskipun ini juga bisa dibilang ujian juga buat kita semuanya, tapi insya Allah kan ada ganti yang lain-lainnya juga ya Pak ya nantinya. Seperti yang disebutkan Pak Suswadi terakhir ini tadi, kita masih banyak hal tentunya untuk dilakukan gitu untuk mengganti mungkin benar kata Pak Sus, kita bisa mulai menanam sendiri seperti itu, melakukan pertanian organik, mandiri pangan seperti itu juga. Dan mungkin yang terakhir juga tidak tergantung dengan beras, mungkin ini bisa dicoba juga ya Pak harusnya dengan masyarakat kita gitu. Diversifikasi sumber karbohidratnya diganti dengan tadi contohnya ketela, umbi seperti itu. Ya mungkin kita berharapnya masyarakat kita juga bisa mencoba mulai beradaptasi dengan hal seperti ini gitu. Jadi tidak melulu tergantung dengan kebutuhan pangan pokok yang mungkin dengan harga yang melambung tinggi, apalagi menuju Ramadan hingga Lebaran kali ini. Terutama anak-anak muda ya. Iya, Pak. Itu sebetulnya kita sudah mengganti beras tapi dengan roti. Lah ini yang jangan itu, karena roti itu bahan bakunya kan masih import dari gandum. Iya, dari gandum. Nah, ini kan sumbernya dari Rusia dan Ukraina ya. Pada sana kondisi perang, sehingga kebutuhan gandum di pasar ini kan agak berkurang dan harganya tinggi. Nah ini harus hati-hati. Jadi kalau bisa mengganti sumber karbohidrat tapi tanaman lokal, bukan dari bahan baku impor. Bahan impor ya Pak. Jadi tadi mencoba untuk menanam secara mandiri, pangan lokal juga gitu. Untuk itu juga bisa meminimalisir pengeluaran kita juga, seperti itu. Baik Pak Suswadi, terima kasih banyak. Ini juga salah satu menurut saya sendiri ilmu yang baru juga, mungkin nanti bisa diterapkan ke depannya seperti itu. Dan untuk Sobat GST, ini dia perbincangan saya dengan Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Suswadi, tentunya mengenai masalah harga pangan, kenaikan harga pangan maksud saya selama Ramadan hingga menjelang Lebaran kali ini. Tentunya juga Pak Sus memberikan banyak nasihat juga, tentu memberikan kita inspirasi yang baru juga, motivasi juga tentunya yang bisa dijalankan oleh Sobat GST, mungkin yang nonton kan dari kaum milenial sampai Gen Z nantinya ya Pak Sus ya, bisa diterapkan juga untuk Sobat GST yang ada di rumah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Sus, semoga puasanya lancar sampai akhir nanti. Amin. Dan mungkin walaupun masih awal, saya mengucapkan juga selamat Lebaran nantinya. Iya, terima kasih, sama-sama. Untuk Sobat GST juga tetap semangat bagi ibadah puasa. Kita masih ada kurang lebih, sudah di tengah-tengah ya ini Pak. Masih ada 2 minggu lagi. Eman-eman kalau enggak Benar, eman-eman nih kata Pak WR1 nih. Dijalankan sampai akhir hingga ketemu Lebaran nanti. Sekali lagi mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya Dimas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya.